Salam adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, selamat juga di awal bulan, di bulan 8. Ya, bulan 8 atau di bulan Agustus, kita juga akan menghadapi perayaan yang besar. Perayaan apa? Iya, 17 Agustus. Nah, buat adik-adik kelas setengah madya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua, kakak juga di sini sehat. Nah, kita kembali lagi bertemu, kita akan kembali lagi beribadah, memuji Tuhan walaupun tetap semangat, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan. Karena aduh kak, tiap hari lihat wajah kakak aja, mungkin di handphone atau lihat di TV. Ya, jangan pernah jemu. Tapi karena mungkin untuk saat ini, seperti ini yang harus kita jalanin. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Sudah siap semuanya? Sudah disiapkan Alkitabnya di meja masing-masing atau di depannya? Oke, kalau sudah siap, mari kita akan mulai ibadah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan ucap syukur kami Bapa, kami naikkan. Karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami di sini anak-anak-Mu terkhusus kelas setengah madya. Kami berkumpul di sini Bapa, dan kami akan mulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Dan juga kami akan mendengarkan firman nanti. Biarlah juga Bapa Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah siap kita akan memuji Tuhan? Mari kita sama-sama bernyanyi untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Pada hari ini kita akan memulai pembacaan Alkitab kita. Sebelum kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas anugerah dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi pelita hati kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-19 sampai ke-21, dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kakak baca untuk kita semua ya. Ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya.
Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dibukannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak ada bawa temen nih, namanya Joni. Ini dia. Hai Joni. Halo kak. Apa kabar? Baik. Kawan-kawan di rumah apa kabar? Pasti baik kan? Karena di rumah terus toh. Iya dong John, pasti baik-baik aja. Terus ada apa nih John datang ke sini? Begini kak, saya ini mau cerita. Cerita apa? Saya mau cerita kak. Saya ini disuruh sama mama papa. Disuruh ngapain John? Saya disuruh buat mimpin doa di sekolah minggu. Kan bagus John. Terus kenapa? Ah kak, saya kan gak berani. Saya ini takut tahu ngomong di depan banyak orang. Loh kenapa takut? Iya kak, karena saya orangnya kan pemalu. Mana mungkin tahu aku ngomong depan banyak orang. Ya enggak teman-teman? Ah, kamu bisa aja John. Iya loh kak,
Aku itu nggak berani tahu ngomong depan banyak orang, apalagi disuruh doa. Ya elah John, kan disuruh doa, masa nggak bisa doa? Iya loh kak, karena saya cuma taunya ngegame doang. Saya mana bisa berdoa, apalagi ngomong depan banyak orang. Saya takut tahu kak. Jadi kamu nggak berani? Nggak berani kak. Kan firman Tuhan kita pada hari ini tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa. Emang kenapa mereka berdoa kak? Jadi kamu nggak dengar dari tadi? Nggak dengar kak. Itulah kamu kan. Nah jadi si Nabi Elisa ini kan dia nggak tahu tuh bagaimana kerjanya Nabi. Jadi dia tetap percaya saja apapun kata Elia, dia turutin tahu. Jadi maksud kakak, aku harus seperti Elisa gitu, yang percaya saja walaupun aku nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi aku kan nggak biasa buat berdoa kak di depan banyak orang. Iya John. Nah jadi kan Elisa ini kan sudah dipilih oleh Tuhan melalui perkataan terhadap Nabi Elia. Jadi Tuhan itu sudah menyuruh Elia untuk memilih Elisa sebagai penggantinya untuk menjadi nabi. Nah, kan pekerjaan seorang nabi kan adalah hal yang baru buat si Elisa. Tapi dia tetap mau melakukannya, John. Oh, gitu ya, Kak. Berarti aku harus kayak Nabi Elisa dong. Iya, John. Kan Nabi Elisa tadi sudah percaya saja apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Terus kan Nabi Elia itu adalah orang kepercayaannya Yesus. Jadi Elisa pun tidak takut karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi gitu John. Kamu tuh harus kayak Nabi Elisa. Walaupun tidak tahu apa-apa ataupun baru melakukan hal yang baru, kamu itu harus berani. Gitu John. Tapi sebelum melakukannya, kamu harus berdoa dulu kepada Tuhan supaya apa yang kamu kerjakan itu dapat diberkati oleh Tuhan. Oh, jadi gitu ya Kak. Berarti aku harus berdoa kepada Tuhan kalau aku mau mengerjakan hal yang baru. Apalagi aku kan disuruh sama mama papa buat mimpin doa di depan teman-teman sekolah minggu. Iya John, kamu harus berani. Tapi sebelum melakukannya, kamu harus berdoa kepada Tuhan dulu supaya Tuhan memberkati pekerjaan kamu. Jadi kamu harus berdoa dulu. Oh, jadi gitu. Mbak, oke teman-teman. Jadi aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, teman-teman di rumah harus seperti Nabi Elisa ya. Jangan takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi walaupun teman-teman di rumah yang tidak biasa melakukan kegiatan ataupun apalagi sekarang kita semua harus belajar dari rumah, apalagi bermain dari rumah gitu. Jadi teman-teman di rumah jangan takut ya, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena tadi kata Kak Patrick, kita harus seperti Nabi Elisa, dia tidak takut tahu melakukan hal yang baru. Nah, jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kamu mau cerita itu aja?
Iya kak. Jadi nggak ada lagi ceritanya, nggak ada. Terus kamu mau kemana? Pulang lah. Loh, jadi aku kayak mana? Ya terserah, kakak lah itu. Dadah, aku mau pulang dulu ya. Bye. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Dan tadi kita juga sudah mendengar cerita dari Joni. Nah, tadi kan kita sudah dengar Joni itu takut untuk berbicara ataupun berdoa di depan teman-teman sekolah minggunya. Tapi kita nggak perlu takut. Apalagi si Joni tadi sudah mulai nggak takut tuh untuk mau berdoa di depan teman-temannya. Nah, adik-adik di rumah harus tetap berani ya melakukan hal-hal yang baru gitu. Apalagi sebelum kita melakukan hal yang baru, seperti kita harus bermain dari rumah, harus beribadah dari rumah, ya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tidak lupa kakak ingin menyampaikan bagi adik-adik dan juga papa dan mama yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat datang langsung ke gereja kita, ke sekretariat kita, atau dapat juga melalui transfer rekening mandiri, atau dapat juga melalui via kris barcode seperti yang telah ditampilkan di layar kaca kita. Dengan deskripsi atas nama Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan. Baiklah adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan dan pengarahan-Mu sepanjang ibadah yang telah kami lalui tadi. Kami juga bersyukur atas firman yang telah diperdengarkan, kiranya apa yang telah kami dengar itu dapat tertanam di dalam hati kami, dan juga dapat kami laksanakan di dalam hidup kami sepanjang hari. Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami. Berkati mereka ya Bapa, di dalam setiap kegiatan dan pekerjaan yang mereka kerjakan, Kaulah yang melindungi dan yang menyertainya selalu. Begitu juga dengan studi kami ya Bapa, di sekolah. Kau juga yang menyertai kami, Kau yang memberikan kami kemampuan dan kepintaran untuk dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami yang kami akan sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat